Pemirsa, kita akan mendengarkan konferensi pers di BNPB bersama Sekretaris Komisi Fatwa MUI Ansarun Niam Soleh. Tetapi pada saat yang sama, ikhtiar kemanusiaan melalui pengobatan yang didedikasikan oleh tenaga medis tetap bisa berjalan secara baik. Fatwa yang ketiga adalah Fatwa nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah atau tajhizul janaiz bagi muslim yang terinfeksi COVID-19. Ini sebagai satu kesatuan komitmen keagamaan serta ikhtiar keagamaan di dalam menangani, merawat, dan juga menanggulangi COVID-19. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah aspek ketertundukan kita bahwa ini sebagai musibah. Bagaimana kita tetap di dalam koridor al-khudu' wal-inqiyad atau tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah dengan meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan juga tetap melaksanakan ibadah. Yang kedua adalah menjaga keselamatan diri, bahwa itu bagian dari tugas keagamaan kita, tugas kemanusiaan, dan juga tugas penghambaan. Yang ketiga adalah memastikan keselamatan orang lain dan juga proses-proses perawatan, pengurusan jenazah harus sesuai dengan ketentuan agama dan juga protokol kesehatan. Ada hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan hari ini mengenai substansi Fatwa nomor 18 tahun 2020 tentang tajhizul janazah, agar ini bisa dijadikan pedoman bagi umat Islam di dalam tajhizul janaiz terhadap saudara-saudara kita yang terkena wabah COVID-19 dan kemudian wafat karenanya. Kemudian yang kedua, ini juga panduan bagi tenaga kesehatan, petugas yang mengurusi jenazah agar memastikan 2 hal sekaligus, memastikan kepatuhan agama dan juga memastikan keselamatan jiwa. Yang pertama yang perlu difahami bahwa setiap muslim yang menjadi korban COVID-19 secara syar'i adalah syahid fil akhirah, memiliki kemuliaan dan kehormatan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya secara khusus dari lubuk hati yang terdalam, saya Ansarun Niam Soleh mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga yang kebetulan ditimpa musibah dan kemudian salah satu keluarganya wafat karena wabah COVID-19. Percayalah, ini adalah ujian, dan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wafat diberikan status syahid fil akhirah. Akan tetapi di dalam konteks hak-hak duniawi ada hal yang harus dipenuhi, yaitu mulai dari pemandian, kafanan, kemudian pensolatan, hingga kemudian penguburan. Protokol-protokol kesehatan perlu dijaga, tetapi pada saat yang sama ketentuan agama harus ditaati. Mulai dari memandikan. Proses memandikan tidak mesti harus dilepas baju. Proses memandikan jika mungkin dilakukan proses pengucuran air ke seluruh tubuh. Tetapi jika tidak dimungkinkan, agama memberikan kelonggaran dengan cara ditayamumkan. Tetapi jika juga tidak dimungkinkan untuk proses pemandian dan juga penayamuman karena pertimbangan keamanan atau pertimbangan teknis yang lain, maka dimungkinkan atas dasar ad-darurah asy-syar'iyyah kemudian langsung dikafankan. Proses pengafanan juga demikian. Ada ketentuan-ketentuan dengan menutupi seluruh tubuh, tetapi pada saat yang sama bisa dilakukan proteksi dengan menggunakan plastik yang tak tembus air. Bahkan dalam batas tertentu kemudian dimasukkan di dalam peti dan proses disinfeksi itu dimungkinkan secara syar'i.
Setelah itu proses pensolatan, dipastikan tempat yang dilaksanakan untuk kepentingan sholat itu suci dan juga aman dari proses penularan. Dilaksanakan oleh minimal 1 orang muslim, karena ini bab soal kewajiban yang bersifat kifayah. Yang berikutnya soal pemakaman. Empat hal ini bagian dari hak jenazah yang harus ditunaikan oleh setiap muslim secara perwakilan. Karenanya jika kita mengikuti protokol kesehatan di dalam proses pengurusan jenazah dan juga ketentuan di dalam fatwa sebagai panduan pengurusan jenazah muslim, maka tidak ada kekhawatiran lagi untuk penularan kepada orang yang hidup. Kekhawatiran dan juga kewaspadaan tetap penting, tetapi harus dibingkai dengan ilmu pengetahuan dan juga pemahaman yang utuh. Jangan sampai akibat kekhawatiran kita minus pengetahuan yang memadai, kemudian kita berdosa karena tidak menunaikan kewajiban atas hak jenazah dengan melakukan penolakan pemakaman. Ini berarti dosa 2 kali. Dosa yang pertama tidak menunaikan kewajiban atas jenazah, dan kemudian yang kedua menghalang-halangi pelaksanaan penunaian kewajiban terhadap jenazah. Yang terakhir yang bisa kami sampaikan sebagai bentuk himbauan kepada seluruh masyarakat muslim, mari kita bersama-sama memberikan kontribusi di dalam penanganan dan juga penanggulangan COVID-19 ini setidaknya dengan 3 langkah. Yang pertama, secara internal biasakan perilaku hidup bersih dan juga sehat dengan cuci tangan, kemudian dengan physical distancing, dan yang paling pasti mencari info yang benar agar kita tidak terjebak kepada hoax. Yang kedua, memberikan dukungan bagi orang-orang yang terdampak. Bagi orang yang sehat tetap memelihara kesehatan. Bagi orang yang sakit dan juga dokter yang memelihara atau yang melakukan perawatan, kita berikan dukungan dengan menyediakan APD jika kita memiliki keluakan rezeki. Kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif bagi penanganan dan juga penanggulangan COVID-19. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bangsa Indonesia segera diberikan kekuatan untuk bisa menanggulangi dan juga menangani COVID-19 ini, sehingga kita diberikan keamanan, keselamatan, dan juga kesejahteraan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.